Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan cara menyusun laporan keuangan sederhana untuk tugas pemasaran produk kalian. Sebelumnya, Ibu sudah mengirimkan format laporannya di grup kelas kalian. Di dalam laporan tersebut, ada 3 poin yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah rancangan produk. Rancangan produk sebelumnya sudah kalian susun, sudah kalian buat, tinggal kalian pindahkan ke dalam laporan tersebut, ya. Selanjutnya, yang kedua adalah jurnal transaksi. Nah, silahkan kalian amati contoh berikut ini. Ini adalah jurnal transaksi dari produk Mango Milk Cheese, ya, dengan biaya produksi Rp200.000 didapat dari biaya bahan baku dan biaya tambahan dari produk tersebut. Kemudian, setelah dihitung biaya produksinya, terdapat harga jual sebesar Rp15.000. Nah, di jurnal transaksi ini ada 2 transaksi, yaitu penjualan dan pembelian. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika di dalam produk kalian ada transaksi lainnya, ya. Misalnya membayar gaji karyawan, membayar biaya sewa, atau membayar biaya listrik dan lain sebagainya. Jadi, di dalam contoh ini hanya ada 2 transaksi, yaitu penjualan dan pembelian. Jurnal transaksi ini dicatat per tanggal 18 sampai 24 Februari 2021, ya. Di transaksi yang pertama, Mango Milk Cheese ini melakukan transaksi penjualan sebanyak 2 piece, ya. 2 piece dengan total penjualan Rp30.000, ya. Nah, Rp30.000 ini kemudian langsung dimasukkan ke dalam saldo karena debit itu sifatnya menambah kas, ya. Selanjutnya di tanggal 19 dan tanggal 20 juga ada transaksi penjualan dengan total 4 piece sebesar Rp60.000 dan penjualan 10 piece di tanggal 20 sebesar Rp150.000. Nah, di saldonya ini karena debit itu sifatnya menambah kas, otomatis saldonya pun bertambah, ya. Di tanggal 18 itu saldonya Rp30.000, kemudian di tanggal 19 ditambah Rp60.000 menjadi Rp90.000, ya. Dan begitu pun seterusnya. Di tanggal 20 ada penjualan 10 piece dengan Rp150.000. Jadi saldo sebelumnya ditambah dengan penambahan di transaksi berikutnya. Selanjutnya, di tanggal 21 itu ada pembelian bahan baku, ya, dengan total Rp200.000. Jika kita membeli bahan baku, otomatis kita melakukan pengeluaran kas, ya, sebanyak Rp200.000 di dalam contoh ini. Maka sifatnya mengurangi saldo. Jadi, saldo sebelumnya itu dikurangi dengan total pembelian bahan baku sebanyak Rp200.000. Maka saldo di tanggal 21 Februari itu adalah Rp40.000. Selanjutnya, di tanggal 22 sampai tanggal 24 itu ada transaksi penjualan, ya, dengan masing-masing nominalnya itu berarti menambah kas, ya. Dan seterusnya sampai di hari yang terakhir 24 Februari 2021 total saldonya itu ada Rp265.000. Nah, selanjutnya kalian totalkan seluruh transaksi di debit, ya. Ditotalkan sebanyak Rp465.000. Kemudian di kredit juga sama, ditotalkan sebanyak Rp200.000. Dan saldo yang ada di transaksi terakhir juga dicatat kembali sebanyak Rp265.000. Karena tugas kalian itu masih berlangsung hingga tanggal 14 Maret 2021,
maka jurnal transaksinya kalian buat sampai tanggal 14 ya. Setelah tanggal 14 kemudian kalian totalkan semuanya seperti contoh yang tadi Ibu jelaskan. Selanjutnya, poin yang ketiga yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan adalah menghitung laporan laba rugi. Ya, tujuannya untuk mengetahui apakah selama periode tersebut usaha kalian itu mengalami keuntungan atau malah mendapatkan kerugian, ya. Bagaimana caranya? Di sini yang paling sederhana itu adalah kalian menghitung selisih dari pendapatan dan pengeluaran, ya. Nah, pendapatan di sini didapat dari hasil penjualan, ya. Dari hasil penjualan ditotal semuanya, kemudian dicatat di dalam laporan laba rugi tersebut sebanyak Rp465.000. Selanjutnya yang kedua adalah total dari beban atau pengeluaran. Dalam transaksi ini hanya ada pengeluaran pembelian bahan baku sebanyak Rp200.000. Jadi yang dimasukkan sebanyak Rp200.000 ya, nanti disesuaikan dengan transaksi yang kalian lakukan. Jika misalnya ada pengeluaran lain, nanti ditotalkan juga semuanya ya, kemudian dicatat di dalam laporan laba rugi. Dalam contoh ini, pendapatan sebanyak Rp465.000 dikurangi beban atau pengeluaran sebanyak Rp200.000, itu hasilnya Rp265.000. Maka bisa dikatakan bahwa usaha ini mendapatkan laba atau keuntungan Rp265.000 per 7 hari transaksinya, ya, 7 hari penjualan. Nah, apabila selisihnya itu hasilnya didapatkan minus, berarti usaha tersebut mengalami kerugian. Begitu ya anak-anak semuanya. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti oleh kalian, bisa dipahami, dan bisa mudah diaplikasikan oleh kalian. Selanjutnya, kalian tinggal menyusun laporan keuangan produk kalian masing-masing hingga tanggal 13 Maret 2021. Setelah itu kalian lihat apakah usaha kalian itu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa memudahkan kalian dalam menyusun laporan keuangan sederhana untuk produk kalian masing-masing. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.